Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan ide pokok dalam sebuah teks tulisan. Yuk kita saksikan. Hai anak-anak. Nah, sekarang bagaimana menentukan ide pokok dalam teks tulis? Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan ide pokok. Nah, ketika kita membaca sebuah teks, kita akan menemukan banyak sekali informasi yang terkandung dalam teks tersebut. Dari berbagai informasi tersebut, hanya ada satu informasi yang merupakan informasi utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, informasi utama itulah yang disebut dengan ide pokok. Dan ide pokok juga sering disebut dengan gagasan pokok. Ingat ya, ide pokok sama dengan gagasan pokok. Kemudian, dalam sebuah teks terdapat dua jenis kalimat, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat yang merupakan inti dari sebuah teks. Sedangkan kalimat penjelas atau pengembang adalah kalimat yang menjabarkan lebih rinci tentang inti dari sebuah teks. Pada umumnya, kalimat penjelas memberikan info tambahan terkait masalah utama dalam sebuah teks. Nah, untuk dapat menentukan atau menemukan ide pokok sebuah teks, pertama kita harus membaca teks terlebih dahulu. Kemudian, kita bedakan antara kalimat penjelas dan kalimat utamanya. Ide pokok biasanya dapat ditentukan melalui kalimat utama dalam sebuah teks. Letak ide pokok biasanya berada di awal paragraf, atau mungkin juga berada di tengah paragraf, atau ada di akhir paragraf. Maka dari itu, kita harus cermat dalam membaca teks tersebut. Yuk kita berlatih. Di samping ini ada sebuah teks tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf. Judul tulisannya adalah Organ Gerak Manusia dan Hewan. Yuk kita cari apa ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Nah, paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Kira-kira apa ya ide pokoknya? Yuk kita lihat. Ide pokok pada paragraf tadi adalah manusia akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, kira-kira ide pokok apa ya pada paragraf ini yang bisa kita simpulkan? Ide pokok pada paragraf kedua yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kemudian yang ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam,
yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Kira-kira ide pokoknya apa ya? Ya, betul. Ide pokok pada paragraf ketiga adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Nah, sekarang yang keempat. Yuk, kita lanjutkan membaca. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Kira-kira apa ya ide pokoknya? Kamu tahu? Nah, apa ya jawabannya? Ide pokok pada paragraf keempat. Ya, betul. Tulang merupakan alat gerak pasif. Nah, sekarang kalian sudah semakin pintar dalam menentukan ide pokok. Alat gerak aktif. Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ayo, kalian pasti sudah lebih paham dalam menentukan ide pokok. Sekarang, silakan temukan ide pokok pada paragraf ini. Siapa yang bisa? Nah, temukan sendiri ya jawabannya. Sekarang, kalian sudah paham kan bagaimana caranya menentukan atau menemukan ide pokok dalam sebuah teks tulisan. Jangan lupa sering-sering berlatih ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.